Belakangan ini banyak beredar berita tentang resesi Indonesia pada 2023. Namun, banyak yang belum mengetahui apa itu resesi. Seiring isu ini semakin menguat, sebenarnya resesi merupakan hal yang normal dalam perekonomian makro. Namun, dampaknya sangat amat terasa bagi masyarakat, dibayangin oleh ketika ketidakpastian dan masa gelap. Beberapa negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi kebangkrutan sementara. Sejumlah warga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi tanah air akan mengalami penurunan. Lalu, bagaimana pemerintah Indonesia kita bersiap dari guncangan ekonomi pada tahun 2023? Resesi adalah sebuah istilah menggambarkan keadaan ekonomi makro suatu negara yang mana dinamika ekonomi ini berjalan terlalu cepat dan lambat. Hal ini tentu akan membawa resiko buruk bagi perekonomian negara maupun dunia. Dampak dari terjadinya resesi begitu besar bagi aspek mikro maupun makro. Banyak sekali aspek yang dipengaruhi jika resesi tinggi terjadi di dunia. Untuk penjelasan lebih panjangnya dapat disimak di artikel di bawah ini. 4 dampak resesi Indonesia yang perlu diwaspadai di tahun 2023 menjadi momok yang menakutkan untuk beberapa pihak. Maka dari itu, kamu wajib mengetahui informasi ini agar dapat melakukan hal yang dapat meminimalisir dampak resesi itu sendiri. Ada 4 dampak resesi di Indonesia yang perlu diketahui. Ada pertama, dampak pada aspek pemerintahan. Resesi akan membawa dampak yang signifikan terhadap suatu pemerintahan karena resesi dapat berpotensi untuk meningkatkan angka pengangguran, maka pemerintah akan mendapatkan PR yang sangat amat banyak, mulai dari pengangguran, daya beli masyarakat yang rendah, PDB menurun, impor lebih besar daripada ekspor, dan banyak lainnya. Yang perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia yang mana diperlukan adanya aksi yang bersifat makro. Yang kedua, dampak pada aspek pekerja tidak hanya pemerintah saja. Diketahui bahwa resesi menjadi mimpi buruk bagi para pekerja atau buruh. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa tanda-tanda sebuah negara resesi adalah banyaknya PHK besar-besaran dari berbagai perusahaan besar. Dampak resesi ekonomi di Indonesia pada aspek pekerja akan semakin melebar, kesenjangan ekonomi dan menjadi ancaman tingkat kriminalitas yang tinggi pula. Maka dari itu, lagi dan lagi hal ini wajib ditangani bersama-sama dari berbagai komponen suatu negara. 3. Dampak pada aspek perusahaan. Dampak resesi 2023 di Indonesia pada level perusahaan adalah akan terjadinya jatuh bangkrut. Suatu perusahaan ini dipengaruhi oleh daya beli atau konsumsi masyarakat yang menurun dan nantinya menyebabkan cash flow pada suatu perusahaan terhambat. Untuk dampak keberlanjutannya akan berimpas pada karyawannya atau buruh perusahaan dan akan memangkas biaya operasional karena tidak adanya pemasukan dan daya beli dari masyarakat dengan cara layoff atau PHK, sehingga dapat kamu ketahui bahwa hal-hal ini sangat amat berkaitan satu sama lain. Yang keempat, dampak aspek pada sosial. Dampak terakhir resesi Indonesia adalah pada aspek sosial, yang mana ketika resesi muncul akan mempengaruhi sosial masyarakat. Hal ini dapat terindikasi banyaknya penduduk miskin, kriminalitas, anak putus sekolah, dan penurunan kualitas pendidikan. Pada aspek sosial, resesi memiliki pengaruh yang sangat signifikan, yang mana nanti terdapat kaitannya dengan aspek-aspek lainnya. Resesi ini mengancam adanya cash pada masyarakat yang nanti jika dibiarkan akan berakibat fatal. Itulah yang bisa saya jabarkan dari tentang resesi yang akan terjadi dan tidak dipastikan terjadinya dan bagaimana dampaknya di negara kita di tahun 2023 yang akan datang, dan tahun ini kita semoga bisa membangun ekonomi Indonesia akan semakin maju ke depannya dan tidak terjadinya resesi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.